Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa, apa kabar? Mungkin ada beberapa di antara kalian yang udah nonton video mengenai bagaimana sih cara kita untuk menemukan judul skripsi yang tepat dan menarik ya, sesuai dengan minat kita, keinginan kita. Nah, kali ini setelah saya bahas mengenai judul, kita akan langsung lanjut ke latar belakang. Nah, ini saya sudah membawa suatu contoh ya, contoh skripsi. Karena saya itu di bidangnya itu skripsinya akuntansi, jadi saya akan ceritain apa aja yang ditulis di bab 1 pendahuluan. Jadi di bab 1 itu kalian harus jelaskan latar belakangnya gitu ya, gambaran umum, baru ke gambaran khususnya. Jadi cerita dulu dari variabel Y-nya. Misalnya nih kalau di akuntansi, misalnya ketidakpastian terhadap efisiensi investasi. Nah, kalian ceritain dulu tuh efisiensi investasi itu apa, kenapa sih penting untuk diteliti. Jadi cerita dulu si Y-nya, variabel Y-nya. Kan misalnya ketidakpastian terhadap efisiensi investasi. Jadi ceritain dulu tuh Y-nya, kenapa efisiensi investasi itu penting untuk diteliti. Dan apa fenomenanya, gap-nya itu apa. Fenomena itu ya yang terjadi misalnya perusahaan di Indonesia atau di ASEAN, perusahaannya itu mengalami ketidakefisienan investasi. Misalnya kalian jabarin di 1 paragraf, 2 paragraf di awal. Apa sih yang terjadi ya secara umum yang terjadi di perusahaan-perusahaan. Lalu setelah itu kalian masukin tuh penelitian terdahulunya. Jadi harus di-mention. Jadi terdahulunya misalnya si A, si B, si C menemukan apa gitu. Menemukan bahwa efisiensi investasi itu yang terjadi itu apa sih gitu. Kenapa hal ini menarik untuk diteliti berdasarkan penemuan-penemuan terdahulu. Kalian harus juga mention si gap penelitiannya, si A menemukan apa, si B menemukan apa gitu. Dan setelah kalian ceritain variabelnya, kalian ungkapkan lagi gitu, ungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y itu. Jadi baru ceritain faktor variabel X-nya. Jadi tadi variabel X-nya adalah ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu kenapa sih bisa mempengaruhi Y? Jadi kalian itu menulis berdasarkan penelitian terdahulu bahwa ada loh yang menemukan ketidakpastian terhadap efisiensi investasi, tapi pengaruhnya bisa jadi ada positif, ada negatif, dan bisa jadi ada yang menemukan tidak berpengaruh. Nah, ketika ada yang bermacam-macam menemukan itu yang dinamakan gap penelitian, sehingga kalian mau teliti lagi kenapa hal itu bisa terjadi. Oh, mungkin saja ada faktor M. Jadi ada Y, ada X, dan ada faktor M. Jadi ada faktor suatu variabel yang mungkin saja bisa yang tadinya tidak berpengaruh terus jadi berpengaruh. Nah, itulah namanya variabel M atau mediasi. Jadi mungkin saja ada faktor yang bisa membuat kedua hubungan ini berpengaruh gitu ya, tapi tidak di-mention oleh penelitian-penelitian sebelumnya, atau ada variabel lain yang mungkin saja tidak disebutkan di penelitian sebelumnya. Jadi kalian mau teliti hal itu, atau ada kekurangan pengukuran dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga kalian masuk tuh di penelitian itu untuk membuat suatu pengukuran yang baru gitu ya, atau pengukuran yang mungkin saja menurut kalian ini lebih bagus tuh pengukuran ini daripada pengukuran yang lalu, sehingga ini bisa jadi suatu hal yang baru gitu. Itu kontribusi kalian gitu. Ketika kalian ditanya nanti waktu pas bikin skripsi gitu ya, waktu sidang, kenapa sih kalian ngambil judul ini, dan kalian ungkapkan bahwa ini loh yang menarik. Pertama ada fenomenanya gitu ya di gambaran umum tadi, lalu yang kedua kalian masuk ke gap penelitiannya. Jadi ada beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan itu berbeda-beda gitu ya. Ketika kalian tidak menulis itu di latar belakang, kalian akan bingung waktu pas sidang nanti. Dan ketika kita mention ini loh ada kekurangan di penelitian-penelitian terdahulu, kalian cari keterbatasan penelitian sebelumnya itu apa. Dan biasanya di jurnal yang kalian baca di penelitian terdahulu itu di penutup setiap jurnal itu pasti akan mention keterbatasan apa sih dalam penelitian mereka. Nah, keterbatasan yang mereka ungkapkan itulah yang akan menjadi trigger kita untuk membuat suatu penelitian yang baru. Misalnya nih,
oh penelitian ini karena terbatas hanya di Indonesia saja gitu, penelitian terdahulu, sehingga kalian oke, aku akan memperluas sampel penelitian saya daripada penelitian sebelumnya. Misalnya saya akan memperluas di wilayah ASEAN, atau ada juga yang misalnya keterbatasannya penelitian ini tidak menggunakan pengukuran yang measurementnya mungkin saja mengandung error gitu, sehingga kalian masuk juga untuk memperbaiki pengukurannya. Atau misalnya di keterbatasan jurnal sebelumnya itu mention bahwa tidak menggunakan variabel corporate governance, misalnya tata kelola perusahaan tidak dipakai. Nah, sehingga kalian akan masuk dengan menggunakan variabel tata kelola gitu. Oke, sampai sini mungkin jelas ya untuk latar belakang. Lalu untuk yang kedua ada yang namanya identifikasi masalah. Dari latar belakang tadi kalian identifikasi masalahnya itu apa sih gitu. Lalu ada batasan. Dari kalian identifikasi masalahnya, lalu masalah itu kan banyak banget ya, karena ada suatu masalah, problem, makanya lahirlah skripsi gitu. Skripsi itu sebenarnya lahir dari suatu masalah gitu. Masalah itu adalah problem yang harus kalian selesaikan. Jadi kalian temuin masalahnya, masalah itu banyak banget di dunia ini. Jadi yang tadi saya bilang ketidakpastian terhadap efisiensi investasi itu hanyalah satu masalah dari sekian ribu masalah yang ada di dunia. Jadi ketika kita identifikasi masalahnya, masalahnya adalah ini loh, bisnis itu sangat uncertain, tidak pasti, sehingga itu akan menimbulkan investasi itu akan menjadi tidak efisien. Itu menjadi suatu masalah gitu, suatu problem yang harus kita teliti. Jadi apa masalahnya? Nah, itu yang akan menjadi latar belakang dari penelitian kalian. Masalah itu harus tercapture gitu dalam latar belakang. Ketika kalian ngambil, saya mau neliti di PT XXX Bu, boleh nggak gitu? Ya boleh saja jawabannya, tapi apa sih masalah yang ada di PT tersebut gitu. Jadi tergantung ya Bu, saya mau kuantitatif atau kualitatif gitu. Kadang ada yang mahasiswa nanya seperti itu. Ya jawabannya tergantung ke masalahnya gitu, masalahnya dan tujuan penelitiannya itu apa. Makanya latar belakang di bab 1 pendahuluan itu sangat penting, karena kita akan melihat apa sih latar belakangnya, terus rumusan masalahnya dan juga tujuannya. Nah, tujuannya ini juga tergantung dari si latar belakang tadi. Latar belakangnya misalnya X ke Y gitu ya, X ke Y berarti tujuannya ya untuk melihat pengaruh X terhadap Y. Jadi untuk melihat pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap efisiensi investasi. Kalau misalnya variabel X-nya ada 2, gimana? Misalnya pengaruh ketidakpastian dan tata kelola terhadap efisiensi investasi, sehingga tujuannya adalah untuk melihat pengaruh ketidakpastian terhadap efisiensi investasi dan untuk melihat pengaruh tata kelola terhadap efisiensi investasi. Oke, jadi itu tujuannya tergantung dari variabelnya ada berapa. Lalu manfaatnya, nah manfaatnya itu ada 2, ada teoritis dan juga praktis. Manfaat teoritis itu adalah suatu manfaat yang akan kita ambil untuk ilmu pengetahuan. Apakah tadi kontribusinya kita menemukan pengukuran baru. Jadi ilmu pengetahuan itu dengan kita meneliti ini, ilmu pengetahuan akan jadi semakin kaya gitu ya, karena kita menemukan pengukuran yang baru dan temuan baru kita ini gitu, itu akan memberikan manfaat teoritis. Nah, manfaat praktis itu terkait dengan regulator gitu ya, apakah dengan penelitian kita mengenai uncertainty gitu misalnya, nah itu akan memberikan manfaat praktis bagi regulator ataupun bagi perusahaan itu sendiri. Itu harus diungkapkan ya, karena kalau misalnya tidak ada manfaat, ngapain sih kita bikin skripsi capek-capek gitu. Jadi harus ada manfaatnya dan tujuannya juga harus jelas gitu. Jangan sampai kita kayak nggak sesuai antara tujuan dan hipotesis. Nah, nanti kita akan lanjut di bab 2, gimana sih cara bikin bab 2 itu ya jadi lebih bagus gitu. Bab 2, bagaimana kita membangun bab 2 yang sesuai dengan bab 1 kita. Why-nya. Jadi di bab 1 itu why-nya itu harus tertera di latar belakang. Jadi teman-teman nih yang lagi menyusun skripsi, ketika kita sudah menentukan judul kita mau apa, lalu langkah selanjutnya itu adalah latar belakangnya. Latar belakang ini sangat penting ya, sangat penting karena dengan kita membaca latar belakang, kita akan tahu gitu. Sebagai orang eksternal, kita akan tahu apa sih yang kalian pengenin dari penelitian ini. Jadi ketika
suatu skripsi nih, ketika dibilang bagus itu adalah ketika orang lain paham apa yang kalian tulis. Misalnya adik kalian atau orang tua kalian ketika membaca skripsi kalian, itu mereka paham, berarti skripsi kalian itu bagus. Jadi intinya ngapain sih kita bikin skripsi itu ribet-ribet bahasanya gitu ya. Karena pada dasarnya skripsi itu tadi adalah bisa memberikan manfaat dan tujuan yang jelas. Jadi ketika skripsi kita itu tidak bisa memberikan tujuan dan manfaat yang jelas, lebih baik tidak usah dikerjakan. Oke, jadi sampai sini aja penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kita akan bertemu di bab 2 di next video. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian dapat notifikasi baru dari saya untuk tahu bagaimana sih cara membangun bab 2 dengan sesuai harapan kalian dan juga harapan dosen pembimbing. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini semakin bermanfaat untuk kalian semua. See you on next video. Bye.